input data prodi di portal Dikti dan PKM dosen. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 menyambut baik langkah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari yang tengah mengajukan perubahan bentuk menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua. Transformasi ini dinilai strategis untuk memperluas cakupan ilmu, termasuk pembukaan program studi baru di bidang pemerintahan dan manajemen rekayasa. Kepala LLDKT Wilayah 14, Dr. Suriel S. Mofu, mengatakan bahwa STIH telah memenuhi sekitar 75% syarat administratif dan teknis. Jika rekomendasi dari pusat segera terbit, maka perubahan status bisa segera berlaku. Suriel juga menekankan pentingnya program manajemen rekayasa yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Lulusan diharapkan menjadi agen perubahan yang ramah lingkungan dan berdampak langsung bagi masyarakat Papua. STIH Manokwari mengajukan 4 program studi baru, 2 program studi yang sudah ada, yaitu program studi Ilmu Hukum S1 dan Magister Ilmu Hukum S2. Kemudian ditambah 2 prodi baru, yaitu Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Rekayasa. Nah, program studi manajemen rekayasa itu adalah sebuah program studi di bidang teknologi yang kalau saya melihatnya itu lebih mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan begitu. Bagaimana lulusan dari program studi ini, manajemen rekayasa ini bisa berkontribusi terhadap pembangunan Papua yang berkelanjutan. Dan oleh sebab itu program studi ini tentunya akan membekali para mahasiswanya dengan pengetahuan praktis dan teknis tentang bagaimana mereka bisa bekerja di masyarakat dan bisa menggerakkan masyarakat untuk membangun wilayahnya dengan cara-cara yang sustainable, cara-cara yang berkelanjutan, bukan cara-cara yang ekstraktif, yang destruktif gitu, bukan cara-cara yang menghancur, tapi cara-cara yang menjaga lingkungan. Bagaimana supaya pembangunan itu bisa berlangsung, berkelanjutan, terjaga, lestari dan itu membutuhkan orang-orang yang mampu untuk bisa mengelola. Dan disitulah kita mengharapkan bahwa lulusan dari prodi manajemen rekayasa yang ada di bawah Fakultas Teknologi Pembangunan Perguruan Tinggi ini itu akan berkontribusi di situ. Nah, ini juga tentunya merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi baru di tanah Papua, ya, sekolah Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua merupakan salah satu usulan baru yang kita tentunya setujui, ya, kita rekomendasi agar dapat diberikan izin untuk operasionalnya. Tentunya STIH telah melakukan persiapan dari sisi sarana prasarana, laboratorium, sumber daya manusia berupa dosen dan tenaga kependidikan. Ketua STIH Manokwari, Dr. Philip Wamafma, optimistis bahwa seluruh dokumen akan rampung dan target menerima mahasiswa baru dengan status kelembagaan yang baru bisa tercapai pada tahun ajaran 2020-52-2026. Kita sudah evaluasi lagi. Ya, target kita ya di tahun ajaran ini sudah harus rekrutmen mahasiswa baru, ya. Itu kelima program studi itu, ya? Iya. Yang pertama revisi nama yang tadinya kita sudah ajukan tapi diminta saran oleh ahli kita sudah revisi. Kemudian dokumen dukungan dari yayasan terkait dengan perubahan nama. Jadi kan karena perubahan nama maka semua ini perbaikan, tapi tidak banyak surat dokumen yayasan dengan pengusulan nama itu saja. Yang lainnya tidak ada perubahan. Berarti sebagai ketua terima nama yang tadi diusulkan dari ya? Oh, kita sangat karena diusulkan yang pertama Institut Hukum dan Institut Hukum Pemerintahan dan Pembangunan. Sekarang kita sudah rubah, sudah revisi menjadi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua. Tahun ini kita tuntas. Sementara itu, Ketua Yayasan
Petrus Makbon, menyebut momen ini sebagai tonggak bersejarah. Setelah 50 tahun berdiri, STIH siap naik status menjadi institut dan berharap izin pusat segera diterbitkan agar penerimaan mahasiswa bisa segera dimulai. Transformasi ini diharapkan memperkuat peran STIH sebagai pusat pendidikan hukum dan teknologi pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua hari ini dan ke depan. Dan kita berharap sebagai ketua yayasan, kita berharap bahwa yayasan berharap untuk tidak terlalu lama, karena kita sudah usulkan mungkin ada beberapa poin-poin yang akan dirubah, diperbaiki oleh staf kita di sini. Untuk selanjutnya akan disampaikan ke Dikti dan dilanjutkan ke Kementerian